Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu BMC dan contoh cara pembuatan 9 elemen-elemen atau bagian-bagian dalam BMC. Business Model Canvas atau Business Model Canvas yang biasa disebut BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, menvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model canvas ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model canvas. Bisnis model canvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Dalam pembahasan video kali ini, saya tidak menjelaskan secara terperinci tentang elemen-elemen BMC, tetapi menjelaskan tentang apa bisnis yang kita buat oleh 9 elemen-elemen BMC. Bisnis yang saya buat kali ini terutama tentang desain grafis. Mengapa saya membuat usaha ini? Dikarenakan mungkin di era digital ini banyak perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan ketertarikan konsumen dan dapat menghemat waktu, sehingga yang sudah dipikirkan secara matang akan lebih cepat proses pembuatannya dan akan sampai tepat sasaran. Namun dalam seorang desainer grafis harus mengetahui desain apa yang dapat menyampaikan pesan dengan baik, namun tetap sesuai dengan selera pasar, agar desain kita dapat bertahan lama, serta membuat informasi atau pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih baik, menarik, dan lebih nyaman secara visual. Baiklah, inilah contoh bisnis model canvas yang saya buat tentang usaha desain grafis. Yang pertama itu segmen pelanggan atau customer segment. Sebelum itu, baiklah, kita akan menjelaskan apa itu desain grafis. Desain grafis adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Dalam bisnis desain grafis saya terapkan arteri home design, yakni saya tidak membedakan segmen pelanggan, saya berfokus untuk segmentasi pasar, nilai proposisi, kerjasama, dan juga saluran distribusi. Saya juga menyediakan layanan untuk mengantar produk pada pelanggan tanpa meminta ongkos kiriman, tapi di dalam khusus daerah saya. Yang kedua yaitu nilai unggulan atau value proposition. Dalam mengembangkan usaha saya, nilai profesi yang saya tambahkan dan sebagai perbedaan usaha saya dengan kompetitor yang lain yaitu bagaimana meningkatkan kinerja suatu produk atau layanan yang ditawarkan, dan bagaimana produk dan jasa berfungsi membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kualitas produk atau jasa dari usaha saya menjadi prioritas. Yang ketiga yaitu saluran atau channels yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan nilai proposisinya. Di sini saya akan mengiklankan produk atau jasa saya sehingga pelanggan mendapatkan informasi mengenai bisnis saya. Iklan yang saya maksud bisa seperti reklam, poster melalui media sosial, Facebook, email, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, dan media komunikasi lainnya. Selain itu, melalui orang perorangan juga menjadi satu channel dalam memberikan komunikasi kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas sehingga usaha saya menjadi buah bibir banyak orang dan berdampak positif untuk pendapatan bisnis yang saya buat. Adapun yang keempat, bina pelanggan atau customer relationship. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan saya, yaitu membuat grup di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya, sehingga komunikasi baik dengan pelanggan tetap terjaga.
Selain itu, saya dapat mempromosikan model-model desain terbaru lewat grup tersebut, sehingga informasi mengenai usaha saya bisa terus terupdate pada pelanggan. Yang kelima yaitu revenue streams atau sumber penghasilan. Tipe yang saya pakai dalam usaha saya yaitu transaksi diperoleh dari sekali pembayaran pelanggan atau yang biasa disebut transaction revenues. Transaction revenues ini sendiri menunjukkan pada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Pada jenis transaksi ini, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan dana langsung dari konsumen setelah menjual jasa, aset, atau layanan. Mengapa saya memilih tipe transaction revenues, yaitu mendapatkan investor? Dengan ada investor, saya bisa menanamkan model tambahan pada bisnis atau perusahaan yang ada dan bisa menjalankan bisnis dengan aman, bisa menjadi strategi bisnis, menjadikan pelaku bisnis fokus pada apa yang dilakoninya dan mendapatkan offset dan profit yang jelas. Yang keenam yaitu key activities atau aktivitas utama. Aktivitas penting dalam usaha yang saya buat yaitu desain grafis agar berjalan dengan baik, yaitu produksi dan pemecahan masalah. Produksi yaitu desain produk, pembuatan produk, dan pengiriman produk pada pelanggan. Pemecahan masalah yang timbul pada produk harus diselesaikan sehingga produk diterima pelanggan. Yang ketujuh yaitu key resource atau sumber daya utama. Nah, aset penting dalam merintis usaha saya yaitu tanah, bangunan atau toko, mesin cetak, printer, mesin sablon, mesin cetak baliho. Kegiatan tempat usaha saya yaitu Jalan Kumalai, Permai di sekitar Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka. Selain itu, akses untuk bisa ke alamat saya tidak susah. Aset kedua yang tak kalah pentingnya yakni human, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha ini harus memiliki keahlian dalam usaha desain grafis. Para desainer grafis yang dibutuhkan terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang advertising, website, company branding, dan multimedia. Selain itu, bagian keuangan dan juga promosi dan pemasaran juga dibutuhkan dalam bisnis desain grafis yang saya buat. Sumber daya dan tenaga kerja yang saya pakai adalah lulusan SMA, SMK, ahli dalam bidang komputer, dan mengetahui dasar-dasar dalam desain grafis serta aktif dalam bekerja. Yang kedelapan yaitu key partners atau mitra utama. Mitra kerja yang dibangun usaha desain grafis untuk melancarkan usaha saya adalah pengusaha bahan buku, toko baju, makanan, minuman, dan toko bahan lainnya. Yang pertama yaitu segmen pelanggan utama saya yaitu di sekitar Sultra, khususnya di Kabupaten Kolaka. Memilih toko buku atau alat tulis yaitu memberi rasa nyaman terhadap produk-produk alat tulis buku dengan desain yang berbeda-beda. Yang kedua, toko baju. Segmen pelanggan yang kedua saya adalah toko baju. Toko baju merupakan tren pada area digital sekarang. Banyak anak muda sekarang memilih produk baju yang berdesain menarik dan juga salah satu pilihan saya untuk memajukan bisnis saya. Dalam hal ini, toko baju sangat memungkinkan saya mendapatkan hasil yang maksimal dengan bekerja sama dengan toko tersebut. Segmen pelanggan yang selanjutnya yaitu toko minuman atau makanan. Dalam desain grafis toko minuman atau makanan sangat membutuhkan desain yang menarik agar konsumen nyaman dan menarik dalam memilih suatu produk tersebut. Elemen yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Dalam usaha saya memiliki dua tipe yaitu cost struktur dan cost driven, dan berfokus pada penekanan harga serendah mungkin, tapi juga fokus pada penciptaan nilai. Nah, kelebihan dari produk desain grafis adalah mampu menyajikan gambar yang menyampaikan lebih banyak informasi daripada teks. Yang pertama, jam kerja fleksibel. Yang kedua, gaji tergantung kinerja. Yang ketiga, bisa kerja di mana saja. Mungkin ini alasan pelanggan atau konsumen memilih produk saya, yaitu mungkin karena promo yang saya buat lebih luar biasa menggoda, sangat jelas, kreatif dalam pembuatan pemanfaatan produk, lebih berkualitas dan mudah diakses setiap wilayah, sekaligus saya pastinya akan bekerja lebih cepat dan tepat dalam pembuatan produk.
Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya bawakan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sedikit penutupan dalam melakukan usaha bisnis. Pelanggan adalah kunci terpenting yang harus didapatkan untuk memperoleh keuntungan sebagai pebisnis. Kita harus memahami cara agar pelanggan kita bisa merasa puas akan produk barang atau jasa yang kita tawarkan, sehingga bisnis kita mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama, bisa bersaing dengan bisnis lain, memperoleh banyak keuntungan, mencapai kesuksesan, dan bisa memperoleh pelanggan setia. Oleh karena itu, value proposition harus dilakukan untuk dijadikan sebagai tolak ukur di mata pelanggan kita. Baiklah, cukup sampai sini saja yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan kata dalam video, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifki Akid, mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.